Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada dua orang pengarang tafsir Al-Jalalain dan juga kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan tafsir Al-Jalalain kepada kita. Ala hazinah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا ربي أتمم لنا بالخير. Kaji kita malam kini halaman 102 10 baris dari bawah. Baris yang ke-10 dari bawah. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum biba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun apa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Mangko Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahwa hukumlah engkau antara mereka itu dengan ma yang menurunkan Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Nah, bahwa hukum engkau antara mereka itu dengan ma yang menurunkan Allah. Dan janganlah mengikuti engkau akan hawa, akan keinginan mereka itu. Dan takutlah engkau akan mereka itu, maksudnya sikoko hati-hati waspada. Karena bahwa jangan memfitnah mereka itu akan engkau, artinya menyaksikan mereka itu akan engkau. Daripada setengah ma yang menurunkan Allah kepada engkau. Maka jika bapaliang mereka itu daripada hukum yang diturunkan dan menghendaki mereka atau kesalahannya hukum, ba'ala jika maka ketahuilah dari engkau bahnya sungguhnya menghendaki Allah bahwa menyampaikan ya Allah akan mereka itu dengan mengikat pada dunia dengan setengah dosa mereka itu. Alatinan dosa yang mendatangkan mereka itu akan ya dosa. Dan setengah daripada dosa, anak setengahnya berpaling, yaitu berpaling dari hukum. Dan balasi Allah akan mereka itu atas sekaliannya dosa pada kampung akhirat. Dan bosnya kebanyakan daripada manusia, ba'ala sungguhnya sungguh fasik mereka itu. Sungguhnya fasik mereka itu. Artinya mereka tidak menjalankan hukum Allah.
Mangko ado ko akan hukum jahiliyah menuntut mereka itu. Dengan ya dan ta. Yabghun atau tabghun. Artinya menuntut mereka itu daripada berminyak-minyakan dan cenderung apabila berpaling mereka itu. Minyak-minyak tu makasih na tu minyak air cerang awak anda ambil muka. Istifham engkar. Dan barang siapa ko artinya tidak seorang jun antara lebih baik daripada Allah nisbah hukum. Tidak ada yang lebih baik hukumnya dibanding dengan hukum Allah. Bagi kaum artinya pada sisi kaum yang yakin mereka itu dengan ya Allah. Ditentukan orang mereka itu jadi bagi kaum yang yakin tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah. Ditentukan orang mereka itu yaitu orang yang yakin itu dengan sebutan karena wasa mereka itu bahas sungguhnya segala mereka yang mentadabirkan mereka itu akan dihukum. Wahai mano segala mereka yang beriman mereka itu janganlah mengambil kamu akan Yahudi dan Nasara akan jadi wali. Yang akan mewalikan kamu akan mereka itu dan bacita-citaan kamu akan mereka itu. Barang setengah mereka itu ba'ala barang wali dan setengah. Karena bersatu mereka itu pada pihak kafir. Dan barang lo siman yang mewalikan disemanakan mereka itu daripada kamu. Ba'alaman makebosan siman ba'a sungguhnya setengah daripada mereka itu. Artinya daripada jumlah mereka itu. Sesungguhnya Allah bahasanya tidak menunjuki Allah akan kaum yang zalim mereka itu dengan mewalikan mereka itu akan orang kafir. Kembali engkau akan segala mereka yang pada hati mereka itu anan pada hatinya sakit. Artinya lama i'tikad. Seperti Abdullah bin Ubayyah, pemimpin orang munafik di Madinah. Abdullah bin Ubayyah bin Salul, pemimpin orang munafik di Madinah. Akana dilie akan basugiro mereka itu pada mereka itu, artinya pada mewalikan mereka itu. Kau contoh orang munafik, nyo mengambil orang kafir jadi wali, artinya bersekongkol dengan orang kafir. Jadi orang kafir itu nyo ingin menghancurkan umat Islam. Orang munafik kan mengaku muslim tapi malah bersekongkol dengan orang kafir. Jalah munafik itu. Jadi kalau cerita dalam sejarah kerajaan Islam itu contohnya di Spanyol itu salah satu penyebabnya runtuhnya kerajaan Islam itu. Terjadi konflik internal antara pangeran, antara pewaris kerajaan. Maka salah seorang di antara pangeran tadi minta bantuan kepada orang kafir. Itu kalau nyola manang kena minta bantuan ke orang kafir, kan manang itu tentu tujuan balai.
Ana minta bantuan ke orang kafir kalau lain nanti akan dihabisi oleh orang kafir itu. Itu contohnya terjadi di Spanyol dulu, Andalus. Akhirnya habis kekuatan umat Islam di situ. Runtuh kerajaan Islam. Di zaman Nabi itu contoh jaleh munafik itu. Islam gak tapi malah bersekongkol dengan orang kafir. Atau dulu seperti penjajah Belanda di Indonesia, ada orang yang malahnya bersekongkol dengan penjajah. Anak mau itu orang itu. Itu nanti piaman tuh nanti di korok orang jo kanso di gitu itu sebut itu. Di zaman penjajahannya ndak sama juga awak ada menentang penjajahan malahnya jadi mata-mata Belanda bersekongkol dengan penjajah itu munafik. Itu mau kau digorok liye dengan awak jawab apa yang karena mau tragedi kanso. Tapi kan kanso dia digorok liye itu. Batu juga. Apa kini telok dari lain. Itu yang masalah tuh. Tapi kalau orang keturunan Arab di Indonesia hanya bersatu dengan pribumi. Sama-sama menentang penjajah. Bakato mereka itu kena minta uzur mereka itu. Jadi kemukakan alasannya bahwa mengkonyo mewalikan orang kafir. Kata hal kena minta uzur mereka itu daripada mewalikan. Kata takui kami bahwa sampaikan kami peredaran. Yang beredar dengan peredaran itu masuk hati kami daripada kelaparan atau kekalahan. Dan tidak sempurna urusan Muhammad. Mangko tidak memberi makan mereka itu akan kami. Jadi kami takut nanti Muhammad kok kalah. Jadi kalau kalah nanti tentu kami pun karena boykot makanan. Itu alasannya makanya bersekongkol dengan orang kafir. Dan apa makan kami, apa beli makanan kami buka. Maka itu Allah Ta'ala maka mudah-mudahan Allah mendatangkan dengan kemenangan dan dengan tolongan bagi Nabi Allah dengan membesarkan agamanya Allah. Atau urusan daripada sisinya Allah. Dengan membinasukan tutui orang munafik mereka itu dan boleh malu mereka. Di waktu itu kalau tak buka lah coki itu menjaleh lah sana munafik itu. Maka kalau Allah datangkan berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah buka kedok mereka itu, maka mereka tentu akan mendapat malu. Maka jadi mereka itu atema yang merasukan mereka itu pada diri mereka dari perosak dan mewalikan orang kafir jadi menyesal mereka itu. Dan bakato dengan rafa istinaf wa yaqulu dengan waw atau indaknya waw. Boleh wa yaqulu, boleh yaqulu saja. Dan dengan nasab yaqula ataf ateh ya'ti. Ada pakai ma setelah ala itu enggak. Hah? Ma. Nama itu enggak ada.
Atau itu ke belakang nih kalau kamu mukul pe. Atau ati ati kasihna tuh. Atau ati ati di belakang tuh ya tia. Ayat tia dengan ayat tia bil fathi. Jadi kalau nyewa yakula, berarti yakula itu diatafkan ke ya tia dan di belakang. Di mana ada udah dicoret mah ya. Atau ate yati. Dan bakato segala mereka yang beriman mereka itu bagi setengah mereka itu apabila dibinasakan orang akan tuti mereka itu hal keadaan takjub akato adokoh mereka ini adakah barang mereka ini barang segala mereka yang bersumpah mereka dengan Allah akan sempurna sungguh sumpah mereka itu. Oh, kau yang nambah sumpah tu ya, yang benar bataki bersumpah bahwanya bersama Nabi Muhammad menapi apa gitu ya. Ada kabar mereka ini bala bara mulo kata orang beriman segala mereka yang bersumpah mereka itu dengan Allah akan sungguh sumpah mereka itu. Gayah kesudahan sungguh mereka itu pada sumpah. Sumpah mereka bahwa sungguhnya mereka itu sungguhnya sungguh syarat kamu padu agama. Ya bersumpah-sumpah lah tuh. Nyo berserta nyo sama Nabi Muhammad nyo batu-batu Islam. Nah, kapun doang babuy kira ya. Bakatu Allah Ta'ala telah hapus artinya telah batal amal mereka itu yang salih. Maka jadi mereka itu banyak menyesal mereka itu pada dunia dengan boleh malu dan akhirat dengan iqab dengan dapat siksa. Jadi maka hapus amal mereka sebab iman itu tidak ada. Sebab mereka itu sebenarnya orang kafir. Mereka hanya pura-pura masuk Islam. Pura-pura jadi orang Islam. Dewa kalau iman tidak ada, amal yang baik itu tidak ada artinya. Sebab yang pertama syaratnya adalah beriman. Hai manusia segala mereka yang beriman mereka itu pernah dihaikan bara musiman yang murtad isiman. Dengan tangga maksudnya tanpa idgham. Dan di idgham, yartadda ti idgham tuh. Kalau nyo tangga apa jadi itu? Man yar Kalau tangga itu dua dah tanpa idgham. Mayar irtada yartadidu ifta'ala yafta'ilu yartadid may yartadid itu kalau tangga. Artinya kembali Yosiman daripada agama Yosiman kepada kafir. Ayat itu pengkhabaran dengan ma yang mengetahui Allah Ta'ala akan terjadinya ma. Dan sungguh telah murtad satu kaum para kemudian mati Nabi SAW. Jadi Allah telah mengetahui bahwa akan ada yang murtad di antara umat Nabi. Ba'alah man mangko supaya mendatangkan Allah akan ganti mereka itu dengan satu kaum yang mengasihi Allah akan mereka itu dan mengasihi mereka itu akan Allah. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang mereka itu ba'alah barang kaum ini. Siatu kaum yang Allah cinta mereka juga cinta Allah. Mereka itu kaum ini, kata Nabi. Dan masyarakatnya Nabi ini itu kepada Abu Musa al-Ash'ari.
Abu Musa al-Asy'ari itu nenek moyang dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu adalah imam dari Ahlu Sunnah, salah seorang imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi itu isyarat dari Nabi bahwa pengikut dari Imam Asy'ariyah itu isyarat bahwa mereka adalah aliran yang benar. Da bagana tuh ya. Imam Asy'ari nya abad ketiga Hijriah. Imam Syafi'i nya sahabat, bahwa sahabat tabi'in, sahabat Abu Musa sahabat nak, bawahnya tabi'in, Hasan Basri tabi'in tuh. Di bawah tabi'in, tabi'in. Di bawah dulu lah Imam Abu Hasan dulu itu. Di bawah tabi'in. Jadi mungkin salwe 2 atau 3 generasi lah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari nya sekitar ya abad ketiga Hijriah. Nenek moyang dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Itu kini disebut pengikutnya Imam Abu Asy'ariyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, yaitu pengikut Imam Abu Musa Al-Maturidi saya namanya Musa Al-Maturidi. Kemudian Asy'ariyah yaitu pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Asy'ariyah itu berbeda dengan Salafi Wahabi. Walaupun Salafi Wahabi itu mengklaimnya mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Tapi sebenarnya itu beda. Asy'ariyah yang sebenarnya Asy'ariyah itu pemahamannya tidak sama dengan Salafi atau Wahabi. Rau hakim pada sahihnya hakim hal kenan hinu artinya sayang mereka itu atau orang mereka itu lagi kareh artinya kareh hati orang kafir mereka itu. Jadi dengan orang mukminnya berkasih sayang, dengan orang kafir mereka tegas. Berperang mereka itu pada jalan Allah dan tidak takut mereka itu akan cacian orang mencaci. Padonyo anan padonyo malah kembali dan mirip itu. Berperang mereka pada jalan Allah. Padonyo berperang seperti yang takut orang munafik mereka itu akan cacian orang kafir. Barang demikian nanti disampaikan beberapa sifat ba'ala barang karunia Allah mendatangkan Allah karunia akan siman memberikan Allah. Dan barang Allah ba'ala barang orang laweh artinya banyak karunia lagi alim dengan simannya yunyo siman bayinya ahlinya karunia. Dan turunlah takalobakatu ibnu Salam jatuh Abdullah bin Salam ya. Akatonya wahai Rasulullah bahwa kaum kami bahasanya menghalang mereka itu akan kami. Akato anan turun hanya sungguhnya baram wali kamu ba'aban Allah dan Rasulnya Allah. Dan segala mereka yang beriman mereka itu. Sianya segala mereka yang mendirikan mereka itu akan sholat. Dan mendatangkan mereka itu akan zakat. Dan barang mereka itu ba'ala barang lo rukuk mereka itu. Orang rukuk mereka itu. Orang khusyuk mereka itu. Atau sembahyang mereka itu akan menyembahyangkan mereka itu akan sembahyang tatawuk, sembahyang sunat.
Barang musiman yang mewalikan semangat Allah dan Rasulullah dan segala macam yang beriman mereka itu, maka menolongi ya Allah akan mereka itu dan menolongi ya Allah akan mereka itu. Ba alaman mangko bahwa sungguhnya tentara Allah mereka itu ba'ala sungguhnya mengalahkan mereka itu karena tolongannya Allah akan mereka itu menjatuhkan ya Allah akan yo fa inna hizballah itu pada sampai jatuh fa innahum sebenarnya harusnya itu fa innahum humul ghalibun. Ba'ama kalau disebut hizballah untuk dijalahin bana karena menyatukan karena musuh mereka itu bahas sungguhnya setengah daripada tentaranya Allah artinya pengikutnya Allah Allah. Jadi kalau arti modernnya hizib ke partai enggak partai Hizbut Tahrir pengikut golongan kelompok lah saya mulai malin